Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Saya sudah mengalami ini kan dari Oktober. Semua bukti saya tunjukkan, tapi kan memang di sebelah sana tidak ada kewarasan ya. Jadi Selebtubers ibarat api dalam sekam, lambat laun pasti membakar. Begitulah konflik panas antara Dr. Samira alias Doktif dan Dr. Richard Lee yang kini meledak menjadi drama besar di ruang publik. Dua sosok rekan sejawat itu kini saling menyerang secara terbuka, saling bongkar aib dan lapor polisi hingga saling melemparkan bukti yang mengejutkan publik. Bukan sekedar perseteruan biasa, konflik ini melebar jadi perang reputasi hingga urusan pribadi dan pajak kendaraan mewah. Lantas, benarkah Doktif benar-benar memegang bukti kuat atas semua tudingannya? Dan mungkinkah citra dokter baik Richard Lee selama ini hanyalah topeng semata? Dan mengapa pula Doktif menyinggung nama artis Kartika Putri di tengah konfliknya dengan Richard? Panasnya konflik ini bermula saat Doktif menghadirkan Afrizal, mantan karyawan Dr. Richard Lee. Afrizal menuding sang dokter melakukan pengoplosan skincare berbahaya. Tak hanya soal produk, Afrizal juga membongkar sisi gelap kehidupan pribadi Richard, termasuk dugaan hubungan dengan banyak perempuan. Alasannya saya kurang tahu, ya Mbak. Tapi yang saya tahu, saya lihat dengan mata kepala saya, memang dia yang membuat. Saya niatnya apa saya tidak tahu. Yang saya tahu pada saat itu menggelar perkara di Barreskrim. Jadi supaya mungkin kalau dugaan asumsi Doktif kan memang ini dugaan ya, memang untuk mengalihkan berita saja supaya lebih menjelekkan nama brand hewan tersebut. Alahnya ya. Oke. Pak Afrizal sendiri di Dr. Chan di RL sebagai apa Pak? Maksudnya jabatannya sebagai apa sampai dipercaya? Serba bisa katanya tadi dia bilang dia sebagai asisten sebagai apa? Saya di situ pada saat itu saya kan pakai apa ya sebagai apa ya? Saya di situ nggak sebagai penawar pribadi, sebagai asisten pribadi saya di situ. Masih ada itu apanya itu? Nemtek saya yang kerja masih ada itu. Pokoknya ya kemana dia saya ikut. Yang kasus Malina tahu nggak itu? Saya nggak kerja lagi dok. Oh, yang kasus Malina sudah berhenti kan? Ya. Di Padang saya, ya di Padang ya kan dok. Tapi tapi saya dengar kabarnya. Tapi saya nggak mau ikut lagi karena saya memang sudah bekerja ya kan dok. Saya biarkan. Jadi beda case ya. Itu pada saat itu kasus Padang kemudian sudah resign, sudah berhenti. Jadi orang kepercayaannya dia tahu. Iya. Ya pada saat itu saya ya mbak, pokoknya kemana dia saya ikut. Pokoknya saya itu nggak masuk kamar tidur dia aja lah gitu. Tapi nanti kamar tidurnya sudah dia tidur sama apa ya saya juga yang pernah disuruh bersihin. Nah itu. Nah cobalah. Kalau misalnya memiliki hubungan dengan wanita lain itu berapa wanita yang Pak bisa tahu? Kalau yang saya tahu aja satu, dua, tiga, ada 4 orang. Yang saya sering saya lihat 4 wanita. Nah, itu yang wanita, ya itu yang bisa continue, bisa berganti-gantian. Digauli terus. Ya saya masalah digauli atau tidak digauli saya tidak tahu kan, itu kan di dalam kamar kan. Nah, yang pastinya ya kalau laki-laki sama perempuan di dalam kamar ngapain aja ya kan gitu kan. Nah, gitu. Ini saya rasa pun istrinya pun sebenarnya istrinya tahu, tapi ya istrinya mungkin sudah nggak open lagi, mungkin udah mati rasa mungkin ya. Jadi ya seolah-olah nggak tahu. Saya terakhir berhenti riset, saya pernah ditelepon sama istrinya. Saya pernah ditelepon Pak. Ditelepon. Siapa ini kan? Tapi saya tahu sebenarnya itu nomor siapa, tapi nggak saya angkat. 2 kali baru saya angkat. Ini siapa? Saya bilang itu. Oh ini dokter ini katanya. Ada apa dok? Saya bilang. Tanya saya kan. Gimana kamu Rizal? Saya bilang di Medan, saya bilang. Dia nanya pada saya itu, Rizal apa betul? Ini yang apa perempuan ini? Saya bilang dok, hati seorang istri itu lebih peka daripada seorang kacung, daripada seorang pesuruh. Saya bilang begitu. Saya bilang,
nanya lah ini ya, saya bilang lah ya, pesan yang sering diupload itu memang benar dong. Itulah yang sering dibawa sama suaminya. Saya bilang gitu. Berarti benar dia beli rumah segala benar ya? Ya betul loh, orang mati rekening saya kok DP pertamanya 40 juta. Saya yang suruh nyari, dia cari dulu rumah di sekitaran sini, di dekat sini. Untuk wanita-wanita itu. Ya untuk adalah perempuan kesayangan dia lah Pak. Saat ini. Saya. Nah itu kalau marah, berantem, wah, bocahnya minta ampun. Dua-dua itu beliau resign ya, dan beliau itu memang chat ya bahwa meminta uang tutup mulut karena beliau itu tahu soal pengoplosan body lotion Helwa tersebut. Ya betul. Betul ya, iya betul. Jadi akhirnya karena ketakutan DRR, oke ya sudah dikasih lah guys. Tahu nggak jumlah uang tutup mulutnya berapa? 2 juta. 2 juta doang guys. Cuma 2 juta uang tutup mulut. Oke. Jadi gimana Pak? Setelah dikasih 2 juta apa yang dia minta? Saya kan setelah dikasih 2 juta ya saya bilang tidak, memang ini yang dikasih Marti, harga diri dokter itu lebih murah daripada uang. Saya bilang kayak gitu memang di WA. Saya WA kayak gitu dong memang. Udah, terakhir saya bilang keluarkan hak-hak saya selama saya kerja. Saya bilang uang gaji saya yang terakhir, bulan terakhir kan, itu saya ingat, pokoknya baru pulang dari Singapura dulu saya kerja, keluarkan hak saya. Karena belum keluarkan gaji saya kan, keluarkan hak cuti saya, kayak lah saya Jadi bilang. harusnya halnya lebih dari 2 juta dong. Ya itu uang perasaan 2 juta itu uang untuk mulut itu dong. Nah, terakhir dikeluarkanlah hak saya, dikeluarkan sama orang HRD, mengantarkan secara langsung tunai. Nah, Oh tunai ya, gitu. menyerahkan secara langsung tunai di sebuah masjid lah, di dekat rumah kos saya waktu itu kan, rumah sewa saya kan, di situ. Nah, sekalian dibawakan surat perjanjian di atas materai, bahwasannya kalau untuk ini menyebar, kamu saya apa polisi. Nah, di situ saya sadar, saya kan sudah menandatangani di atas materai, saya meyakini bahwasanya saya tidak akan menyebarkan itu. Sampai saya ditangkap polisi kemarin, saya tidak pernah menyebarkan foto itu, Pak. Betul ya guys ya. Foto wanita lain. Yang foto-foto itu tidak satu pun tidak Nanti pernah kita saya kasih sebar. ya ke media. Tak tinggal diam, Dr. Richard segera mengklarifikasi dan membantah semua tudingan. Ia mengungkap bahwa Afrizal justru sempat mencoba memerasnya dengan mengirimkan foto pribadi, dugaan pengoplosan hingga gambar kedekatan dengan seorang wanita. Merasa terancam, Richard melaporkan Afrizal ke polisi hingga akhirnya yang bersangkutan ditangkap oleh Polres Palembang. Richard pun mengaku sangat kecewa karena selama ini sudah menganggap Afrizal seperti keluarga sendiri. Sebelumnya Richard juga mengunggah bukti percakapan yang menyiratkan adanya upaya pemerasan oleh Afrizal. Orang itu adalah, saya jelasin ya, beliau itu adalah mantan ajudanku yang dulunya itu sebenarnya mantan tentara dan kena kasus narkoba, sempat ditahan di penjara. Dan aku, timku sebenarnya si HRD memberikan kesempatan dengan dia untuk bekerja. Aku memberikan kesempatan untuk dia. Ternyata dia mengulangi kesalahannya lagi. Beliau itu memeras aku dan aku sudah tunjukkan buktinya di Instagramku. Semua buktinya, itu namanya bukti. Ya, semua screenshot chatnya semuanya jelas. Itu namanya bukti chat. Bahkan aku masih punya chatnya ada di sini. Masih ada di sini semuanya. Dan itu sudah aku laporkan ke pihak berwajib. Pihak berwajib nangkep, nahan, nggak mungkin kalau nggak punya apa-apa. Beliau melihat buktiku ini dan sudah karena yakinlah maka ditahan. Dan aku sangat menyesalkan, satu, sudah mendapatkan penangguhan penahanan. Itu bukan bebas ya, itu penangguhan penahanan. Kalau ditanya dengan saya apakah penangguhan penahanannya itu karena saya, tentu saja tidak. Saya ini kan cuma rakyat biasa ya, orang sipil ya. Yang menentukan tentu saja adalah pihak berwajib. Dalam hal ini adalah kepolisian. Kepolisian ada nggak tanya dengan saya? Sebagai etikanya ada bertanya kepada saya. Salah satu penyidik bertanya, "Dok, ini ada pengajuan penangguhan penahanan." Bagiku aku melihat, ya boleh aja. Aku bilang nggak ada masalah. Toh juga kita ada komunikasi dengan Bapak itu sebelumnya. Dan aku ngerasa kayak, ya udah nggak jadi masalah lah. Yang penting proses masih terus berlanjut. Tapi kan begitu beliau keluar, beliau melakukan konferensi pers dan menjelek-jelekkan, aku pikir ini sangat tidak bijaksana sih. Sangat tidak bijaksana.
ini mungkin bapaknya nggak ngerti atau dimanfaatkan orang lain. Kan itu kan akan memperberat proses hukumnya dia sebenarnya. Ini proses hukumnya belum selesai loh. Sebentar lagi P21 dan sebentar lagi disidangkan. Dan ini kan sama sekali tidak membantu proses hukumnya dia sebenarnya. Amat sangat tidak bijaksana sekali. Aku sih kasihan ya, sampai dia dimanfaatkan oleh satu dan dua pihak. Aku sangat kasihan banget ya. Beliau kan nggak ngerti. Satu chat pun, satu patah chat pun saya tidak membalas. Saya langsung ke pihak berwajib, ke polisi. Dalam hal ini saya kasih ke pihak berwajib, lalu pihak berwajib bilang ini tidak dapat proses. Ini ya, ini tidak dapat diproses. Kenapa? Karena tidak ada kerugian. Oke, saya pengen lapor tapi nggak bisa. Lalu dikatakan apa? Ya kalau dokter pengen lapor harus menjadi korban terlebih dahulu. Artinya harus mentransfer. Bukan artinya saya ketakutan, saya mentransfer. Kalau saya nggak salah, kenapa saya harus transfer? Nggak seperti itu, karena hukum di Indonesia tuh harus ada kerugian dulu. Sehingga saya memberikan transfer. Setelah saya transfer, saya melaporkan, dan laporan saya diterima pada waktu itu. Nominal 2 juta itu, Pak. Betul. Ya, ngapain transfer banyak-banyak? Terus ya, kata Bapak Polresnya katanya transfer berapa aja katanya, yang penting ada kerugian. Lalu saya ada transfer lagi 5 juta. Lalu ada beberapa kali lagi transfer sih. Tapi memang tujuan saya kan sebenarnya ya udah, kalau mau berhenti, mau resign kan baik-baik saja sih. Dan ini juga apa yang kita mau dukung ya dari keadaan seperti ini ya. Saya pikir kita harus bijaksana ya. Seorang mantan karyawan, ini mantan karyawan yang digaji dengan layak, yang mendapat hak dengan layak. Setelah berhenti dari tempat kerja, menjelek-jelekkan tempat kerjanya, itu sangat tidak bijaksana menurut. Di sisi lain, Richard menuding Doktif terlalu ikut campur urusan pribadinya. Namun, ia pun merasa tak perlu merespon apapun. Menurut Richard, tak ada gunanya menanggapi orang yang dianggap sudah tidak lagi berpikir jernih. Pria berusia 39 tahun itu juga mengungkap bahwa ia sudah lebih dulu melaporkan Doktif atas dugaan pelanggaran UU ITE dan perlindungan konsumen terkait konten soal produk White Tomato yang disebut tak sesuai klaim. Kalau misalnya saya ngomong di sini ya, saya Bang Hotman lagi salah, Bang HPH. Saya melihat Bang HPH kemarin, misal ya, saya melihat kemarin Bang HPH ciuman dengan cowok. Untuk apa kita tanggepin? Emang ada buktinya? Atau saya ngomong nih ya, saya ngelihat Doktif, ya, dia itu sebagai simpenan. Atau saya tahu Doktif ini adalah seorang misalnya wanita PSK. Untuk apa ditanggepin? Kan semua orang bisa memberikan tuduhan ya. Jadi kan tidak perlu kita tanggepin, ngabisin waktu untuk menanggapin tuduhan tersebut. Habis saya tanggepin tuduhan tersebut, besoknya ada tuduhan baru, Dan setahu saya, menurut guru saya, kalaupun kalau itu salah, itu namanya fitnah. Kalau itu pun benar, itu namanya gibah. Jadi dua-duanya nggak ada yang benar. Dan menurutku nggak perlu aku tanggapin sedikit pun. Jadi aku datang ke sini bukan untuk nanggapin, tapi lebih kemarah dengan media semuanya. Karena aku melihat pemberitaan itu tidak berimbang. Dan aku kecewa sih dengan media-media yang memberitakan hal-hal yang nggak ada buktinya. Aku nonton konferensi persnya selama berapa jam ya, 1 jam lebih itu ya. Apakah ada bukti yang ditunjukkan? Nggak ada, semuanya narasi semua. Nggak ada satupun bukti. Saya mengoplos hand body lotion. Jadi saya mau ketawa sih. Mengoplos hand body lotion Helwa. Saya sebut deh mereknya, hand body lotion. Kalian pernah lihat nggak hand body lotionnya Helwa? Itu polosan loh. Itu polosan. Itu sekali lagi saya bilang, itu polosan. Dan korbannya banyak. Masa kita mau belain suatu skincare body lotion yang polosan, yang nggak ada BPOM-nya, yang BPOM-nya, aku bisa ngomong BPOM-nya abal-abal. Untuk apa kita ngebelain hal tersebut? Aku ngerasa kayak ngabisin waktu untuk aku ngebalas hal tersebut. Benar-benar ngabisin waktu. Jadi menurutku ya nggak perlu ditanggepin, nggak perlu dijawab, nggak perlu dibalas. Lagian kan ini sudah masuk ke proses hukum. Aku kecewa sih dengan mantan ajudanku yang ada di sana ya. Sekaligus juga aku pengen ngajakin masyarakat semuanya. Aku nggak bisa kasih edukasi untuk yang ngomong, yang nyebarin. Karena yang ngomong, yang nyebarin itu memang sudah agak nggak waras kan. Jadi ngomong dengan dia juga nggak ada gunanya. Tunggu silakan. Tapi kalau nggak ada bukti konkretnya, nggak ada apa-apa, cuma narasi doang, kenapa harus didengar? Nambahin dosa kita aja ujung-ujungnya. Itu sih menurut aku ya, pasti orang yang waras aja, yang pintar aja ya. Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Saya sudah mengalami ini kan dari Oktober, semua bukti saya tunjukkan, tapi kan memang di sebelah sana tidak ada pewarasan ya. Jadi menurutku saya
mau komentar apa-apa lagi. Saya sudah menyerahkan pada pihak yang berwajib. Ngapain lagi kita debat? Kalian mau nonton apa sih? Saya ribut-ributan dengan dia di media sosial saya. Saya angkat handphone saya, terus saya marah-marah. Menurut saya nggak bijaksana. Orang sebelah sana, menurut saya sih nggak waras ya. Kenapa harus saya tanggepin? Ya udah saya lapor polisi aja. Dan ini kan sudah masuk ke tahap akhir ya menurutku ya. Sudah masuk ke tahap akhir. Ya kita lihat saja nanti secara hukum bagaimana. Tak mau kalah, Doktif juga mengklaim bahwa Richard Lee akan kembali dipanggil penyidik atas laporannya. Selain itu, Doktif juga menyentil gaya hidup mewah sang dokter yang mengendarai Rolls Royce namun tak pernah bayar pajak kendaraan tersebut. Sementara soal dugaan Richard yang hobi main perempuan, Doktif menyebut artis Kartika Putri sempat menyinggung hal tersebut. Seperti diketahui, Richard sempat terlibat perseteruan panas dengan sang artis hingga berlanjut ke ranah hukum pada tahun 2022 silam. Itu jelas saat ini kasusnya sudah masuk ke PMK dan SID, dan kemungkinan dalam waktu dekat juga beliau akan jadi ya. Terus apalagi mungkin untuk masyarakat Indonesia, pesan-pesannya apa? Untuk masyarakat Indonesia, pesan-pesannya jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya dengan framing yang dibentuk indah mungkin, sebaik mungkin di mata masyarakat. Saya hampir 2 tahun di dokter itu, daerah itu pintar membuat framing, Pandai memutarbalikkan fakta, pandai memframing, seperti yang dokter makanya sempat sangat membenci yang namanya kartu. Jadi dokter itu sempat kecewa dengan kartu, ikut-ikutan. Jadi pada saat itu kenapa kok kartu kok ya? Kok kasus pada saat itu diseret-seret ya? Dia tadi ada yang. Jadi pada saat itu bagaimana ceritanya kasus yang dia itu diseret-seret oleh PNJ? Gimana ceritanya? Pada saat itu ada. Coba diceritakan seperti apa. Jadi kan kesannya kan di sini PNJ itu yang melakukan tindakan kekerasan, cara-cara seperti itu. Framingnya terbentuk kan seperti itu. Ya. Nah, Pak Rizal pada saat itu ada di situ. Ada dong. Bagaimana kisah aslinya? Silakan. Itu sebelum terjadi itu dok, saya masih ingat kejadian terakhir Rabu. Sihan ini yang punya apa? Kita apa aja, kita retas aja kata dia. Oh, Sihan sudah bicara seperti itu? Iya, bisa itu kata dia. Katanya kan itu kan terhubung sama Facebook dan macam kan, bisa nanti kita apa di Facebook kita kasih tahu bahwasannya si Daryl ini sekarang pakai apa akun yang ini, ya itulah kan, kan. Oke, jadi saya sudah bilang langsung illegal akses ya, jadi yang sudah menjadi standar tidak hanya dokter ini, akun dokter sudah disita oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Ya, sebenarnya kalau dokter mau dokter akan dapat dengan mudah masuk ke akun itu, tapi kalau dokter taat kepada oke sudah disita, ya udah dokter akan melakukan respon dengan cara yang lain, dengan mengundang teman-teman yang dari media nasional, ya bahkan jauh lebih dahsyat efeknya nanti ya. Terus silakan. Jadi saya dong masih saran mohon dok, saya salah, saya bilang kan gitu kan, karena di dalam mobil kan pulang di dalam mobil, iya. Di mana? Mau Jakarta ke sini? Di Palembang. Oh Palembang, Ya. Oke, terus? Salah, saya bilang masalah satu belum selesai, nanti kita masalah lagi ini apa itu ya kan. Berarti persetujuan berdua ini antara Ya Hans iya, dan ya iya gitu. bukan atas Hans sendiri, enggak ya? Enggak. Tapi setelah itu kejadian beberapa hari saya masih di rumah kontrakan saya di sini kan. Oke. Nah, di situ saya di WA, ditelepon sama sopirnya. Oke. Sopirnya yang di sini kan. Kak cepet datang ke rumah dokter katanya. Ada apa cepet? Mas saya sudah mau berangkat, tapi saya karena mungkin ada masalah itu disuruh cepet kan. Betul. Jadi saya cepat datang. Saya lihat di situ sudah banyak polisi. Betul. Jadi saya dipisahkan sama polisi kan, saya ditanya, kamu siapanya? Saya aspirnya, saya bilang, sudah kamu di sini katanya, jangan ikut-ikut kata dia kan, kata polisi kan pada saat itu kan. Jadi karena Daryl ini pada saat itu masih bos saya kerja, jadi polisi naik, saya pun ikut naik kan. Yang lucunya pada saat itu sudah mau ditangkap, bisa-bisanya disetting lagi, biar
mau masuk kamar, mau kencing dulu. Ya polisi mungkin sudah baca gelagat dia, memang orang ini pintar memframing. Tuh, gas. Mau ditangkap polisi pun pintar dia. Udah biar di kamar, maksudnya mau dikunci di kamar kan. Nah itu biar apa, bisa mau ditangkap polisi pun briefing dulu. Nah, jadi Ditangkap polisi briefing ya, kita ya. jadi masyarakat Indonesia harus cerdas. Aduh ya, Mama Jajus yang melihat musuhnya daerah ini sebenarnya cukup banyak. Karena mungkin beliau terlalu dolim ya ke orang-orang. Sekarang saatnya untuk menuai semuanya. Pesannya kalau foto-foto ini menyebar, kamu saya apa polisi. Nah, di situ saya sadar, saya kan sudah menandatangani di atas materai, saya meyakini bahwasanya saya tidak akan menyebarkan itu. Sampai saya ditangkap polisi kemarin, saya tidak pernah menyebarkan foto itu, Dok. Betul ya guys ya. Foto wanita lain. Yang foto-foto itu tidak satu pun tidak pernah saya sebar. Ya, ke media. Nah, itu. Jadi kita kasih ke media bahwa memang dokter mendapatkan bukti-bukti tersebut bukan dari Pak Afif. Nah, masyarakat benar, ya, masyarakat lihat dia bukan dari Pak Afif. bukan saya. Betul. Jadi bukan dari Pak Afiza, tapi dari pihak-pihak. Sekedar diketahui, perseteruan Doktif dan Richard Lee bermula lantaran Doktif yang mengulas produk milik Richard di konten media sosialnya. Dokter yang dikenal khas dengan topeng itu mengklaim bahwa produk Richard ternyata overklaim. Salah satunya white tomato yang dijual jutaan rupiah ternyata tidak mengandung tomat putih seperti yang diklaim dalam kandungan produk tersebut. Doktif pun lantas melaporkan Richard terkait pasal perlindungan konsumen. Tak mau kalah, Richard segera melaporkan balik Doktif ke polisi. Sekian dulu videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Aku nggak menyerang dia. Adakah aku menyerang dia? Di teman-teman di media, aku kompres untuk menjelek-jelekan dia? Enggak, aku nggak menyerang dia sama sekali. Dok, dengan adanya dokter dari Dr. Samira, dari edukasi produk sampai akhirnya terbawa-bawa masalah pribadi, masalah lalu juga terseret-seret ke sini, tanggapan dokter gitu. Dibilang inilah, dibilang itulah. Ya, itu sesuatu hal yang aku sesalin sih. Sebenarnya nggak ada hubungannya, dan mudah-mudahan juga bisa membuka mata masyarakat lah ya. Aku sekali lagi, aku tahu posisiku sebagai public figure. Aku tahu aku mendapatkan banyak sorotan. Aku tahu banyak orang yang berharap dengan aku. Tapi nggak sepantasnya juga kita mendengarkan seorang tanpa bukti, tanpa fakta, orang yang secara membabi buta memberikan hinaan atau apa ya. Aku pikir itu juga tidak layak dan tidak wajib ya. Tidak, maksudnya sangat-sangat nggak beretika ya.